Oh, jalan ngaji-ngaji, jalan solawat-solawat sampai tengah malam suntuk, begitu subuh dia kagak sembahyang. Naudzubillah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, sedikit kita melanjutkan daripada pelajaran kita di minggu yang lalu di dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ila an qala al-babul hadi asyara fi ta'atillahi wa mahabbati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. I'lam rahmakallahu anna mahabbatal abdi lillahi wa li rasulih ta'atahu lahuma wattiba'ahu amarahuma wa mahabbatallahu lil ibadi in'amihi alaihim bil ghufran ila akhiril maqal. Pada malam hari ini kita sampai di dalam bab tentang ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, berbicara taat, ya. Taat kepada Allah merupakan modal dasar kita sebagai umat manusia yang jika ingin selamat hidup kita di dunia dan selamat juga kita punya hidup nanti di akhirat. Kenapa? Karena ketaatan, ya, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia dia sudah mempunyai modal nanti di akhirat untuk mendapatkan kebahagiaan. Jadi modal utama kita, ya, bisa bahagia di dunia dan terlebih-lebih bahagia kita nanti di akhirat adalah taat kepada Allah. Apa sih maknanya taat? Ya, taat adalah imtithal awamirillah wa ijtinabun nawahi, yaitu senantiasa, ya, melaksanakan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh hati, yaitu apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar, baik itu yang kita suka maupun yang kita nggak suka. Kalau itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib atas kita untuk melaksanakan perintah tersebut. Itu yang pertama, makna taat kepada Allah, ya. Jadi kalau kita mengatakan taat kepada Allah tapi kita nggak pernah tuh menjalankan apa yang Allah perintahin, di antaranya sholat kita masih bolong-bolong, ngaku taat, ya, ngaku cinta sama Allah, pengen masuk surga, sholatnya bolong-bolong, ngimpi, ya. Jadi taat, maknanya taat yang pertama yaitu imtithal awamirillah, menjalankan, melaksanakan perintah yang Allah Ta'ala wajibkan, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, berikan kepada kita, maka wajib atas kita untuk melaksanakan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, wajtinabun nawahi, dan yaitu meninggalkan, ya, atau menjauhkan apapun, sesuatu apapun yang Allah Subhanahu wa taala larang, baik itu yang kita suka maupun yang kita kagak suka. Wajib atas kita untuk menjauhi apapun yang Allah larang. Di antaranya, ya, di antaranya ya meninggalkan sholat. Di antaranya lagi kita, ya, minum khamar, naudzubillah, ya, minum minuman keras, ya, ngadu domba, namimah. Itu di antaranya makna daripada taat kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Dua hal ini, ya, taat kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah, ini dua hal yang tidak bisa dipisah. Ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala senantiasa, ya, di dalam firman-Nya, taat di situ ada perintah yaitu atiullaha wa atiu rasul. Taatlah engkau, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Ini dua kalimat, ya,
dua perintah yang tidak bisa dipisahkan, dua amr ya, yang nggak bisa diperintahkan, yang nggak bisa dipisahkan. Jangan, nggak bisa kita cuma taat dong sama Allah ya. Kita nggak cinta sama Nabi, kita nggak mau salawat sama Nabi, kita nggak mau menjalankan apa yang disunahkan oleh Nabi, nggak bisa. Dusta, nggak diterima cintanya sama Allah. Jadi kalau kita cinta sama Allah, wajib juga kita cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun sebalik, nggak bisa kita cuma cinta dong sama Nabi Muhammad, tapi kewajiban kita kepada Allah kita nggak jalanin. Sholatnya bolong-bolong, oh jalan ngaji jalan, solawat sampai tengah malam suntuk, begitu subuh dia kagak sembahyang. Naudzubillahi min, nggak bisa begitu. Ini dua perintah yang harus dijalanin ya, cinta kepada Allah, taat kepada Allah, cinta kepada Nabi dan taat juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam ayat tadi yang Al-Fakir bacakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum," ila akhiril ayat. Di dalam ayat ini dikatakan ya, seolah-olah ya, seraya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, bilangin sama umatmu ya, kalau mereka ingin mendapatkan cinta daripada aku ya, suruh ikutin dulu, suruh ikutin engkau. Jadi maknanya nih, kata Nabi, kalau kalian semua pengen dapat cinta dari Allah, maka ikutin dulu aku, kata Nabi. Baik amaliyahnya, sehari-harinya, akhlaknya, ibadahnya, ikutin ya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah suri tauladan kita. Gak bisa kita langsung ya, mendapatkan cinta Allah tanpa kita melalui ya, gerbang, melalui pintu cinta kita juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau udah fattabi'uni kata Nabi, yuhibbukumullah, itu otomatis. Kalau udah ngikutin Nabi ya, salatnya ya, sesuai sunnah, wudunya sesuai sunnah, salatnya sesuai sunnah, ya, amaliyah sehari-harinya sesuai sunnah, maka itu udah otomatis ya, dia akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang demikian itu ya, ini yang dua perkara ini jangan sampai dipisah, jangan sampai dipilih salah satu, kudu dua-duanya dijalanin. Cinta kepada Allah, taat kepada Allah, cinta juga kepada Nabi dan taat juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.